Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, pastikan kita sungguh-sungguh memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan. Amin. Ya. Sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan firman Tuhan yang menjadi bagian kedua dari reclaiming your portion. Bagaimana kita perlu mengklaim, saudara. Mengklaim bukan sembarang mengklaim, karena Anda dan saya penerima janji itu. Anda pewaris itu. Satu hal yang saya mau sampaikan, kita tidak bisa berjalan terlalu jauh sampai kita terhubung kepada pesan yang sudah Tuhan sampaikan. Itu sebabnya ketika engkau mendengar firman pada minggu lalu, dan ini bagian yang kedua, kita perlu mendengar kembali. Bahkan kalau Anda menyimak Spotify yang ada di multimedia GP Kemah Pujian, ada satu tema tentang akil balik. Itu sebetulnya rekaman dari khotbah pengajaran tentang akil balik. Satu tahapan di mana engkau dan saya yang adalah pewaris sudah meninggalkan fase kanak-kanak, fase kelemahan, fase menjadi budak dari elemen dunia ini, fase di mana engkau mengekspresikan apa yang Bapamu sudah berikan. Dan ini bukan hanya bicara tentang sesuatu yang lahiriah, tapi secara mental. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak umum, yang tidak disukai, tetapi itu yang benar. Kita bisa memilih jalan-jalan yang orang banyak pilih di muka bumi ini, di dunia ini pada masa muda mereka. Tetapi engkau memilih jalan seperti Daud, jalan seperti Yesus usia 12 tahun, berada di bait Allah. Saudara, ini bukan sekedar sebatas pengetahuan, buktikan dalam hidupmu. Karena kematangan, akil balik, itu adalah ekspresi. Bukan lagi yang di dalam. Akil balik yang dimaksud. Nah, saudara, paling tidak ini ajaran yang penting untuk membawa kita dari bulan Juni ini sampai akhir tahun. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi melakukan percepatan. Tetapi kalau langkah-langkah kita sedang tertahan berbagai hal, dan pikiran kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau, kita akan mengawang-awang. Kita seperti ada di sebuah pertandingan, tapi kita belum siap. Kita seperti mau berlari, tapi harus mengikatkan tali sepatu lebih dahulu. Karena hubungan kita, hati kita, pikiran kita, fokus kita masih buyar. Saudara seperti seorang perenang, mau terjun di kolam renang, tapi rasanya masih belum nyaman dengan baju renangmu. Ada mau menyelam, tapi Anda yakin gak ya, ini tabung gasku cukup enggak? Saudara, itu masalah-masalah yang kau harus selesaikan di darat, sebelum kau terjun ke dalam pertandingan. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya berdoa lebih cepat kita bisa menyimak dan menangkap. Semuanya akan menjadi panduan untuk engkau dan saya mengalami seluruh janji Tuhan. Mari kita akan lihat dari Yosua 18 ayat 1 sampai 4. Saudara, mengapa banyak orang belum mengalami atau memasuki perkara-perkara yang baru bersama dengan Tuhan? Mengapa bahkan orang-orang pilihan Tuhan masih dalam satu fase yang sama? Fase struggle, fase bergumul, fase jatuh bangun. Itu sebetulnya fase di mana kita menanggalkan jubah yang lama. Kenapa kita ada di situ terus? Bahkan, saudara, kita sepertinya berpikir Tuhan membiarkan kita. Kalau Anda baca cerita Yusuf, wah, panjang ceritanya. 17 tahun dia keluar dari rumah orang tuanya.
Dan 13 tahun dalam proses bentukan Tuhan dia menjadi pribadi yang akil balik. Dan cerita tentang proses 13 tahun di belakang itu tidak sebanding dengan kebahagiaan, kemuliaan, keberkatan yang Yusuf nikmati bukan hanya bagi dirinya. Bahkan dia menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi Yakub ayahnya. Tapi proses itu perlu kita jalani bersama dengan hati kita yang tercurah sepenuhnya. Banyak orang gak mau mencurahkan hatinya saudara sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itu yang menyedihkan saya. Mereka gak siap bayar harga. Kalau izinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api. Kalau Tuhan mengizinkan Ayub mengalami kematian keluarganya, bisnisnya hancur. Kalau rasulnya berseru 3 kali untuk kelemahan tubuhnya dan tidak sembuh-sembuh, ada pesan di balik semuanya itu. Saudara, makanya kenali Tuhan menurut musimnya. Jangan berhenti mengenali Tuhan ketika engkau diberkati saja. Kita harus naik kelas. Tepuk bawah kanan kiri katakan kita harus naik kelas. Yosua 18 ayat pertama sampai ayat yang ketiga saja ya, kita baca 2-3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara, Yosua 18 ini adalah catatan yang dituang oleh Alkitab pada satu masa ketika umat Tuhan sudah memasuki tanah perjanjian. Bahkan lebih indahnya, mereka sudah bisa membangun kemah pertemuan, kemah tabernakel. Ini tempat ibadah. Ketika mereka sudah bisa membangun semuanya itu menyiratkan mereka ada di masa damai. Masa damai apa yang hari ini ada sama kita, jangan sampai menjadi perangkap. Anda harus taruh. Ini gak selama-lamanya damai, saudara. Poinnya apa? Tuhan ingin kita terus bergerak naik. Karena kedamaian-kedamaian yang lahiriah, itu justru yang membunuh yang rohani di dalam diri kita. Saya mau kasih tunjuk saudara cerita ini ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Jadi cerita mereka berkumpul, cerita mereka membangun kemah pertemuan, ini mimpi mereka yang paling tinggi gitu. Ini mimpi, cita-cita yang mereka yang paling indah, saudara. Tapi ternyata mimpi Tuhan sebaliknya. Mimpi Tuhan tentang tanah. Mimpi Tuhan tentang perolehan. Mimpi Tuhan tentang bagaimana engkau dan saya menguasai dunia ini. Mengelola dunia ini. Mimpi Tuhan bukan Anda mengangkat tangan menyembah tiap hari. Mimpi Tuhan bukan tentang doa tiap pagi. Mimpi Tuhan Anda menaklukkan negeri yang Dia sudah janjikan. Mimpi Tuhan Anda berperang. Makanya kalau Anda membalikan keadaan seperti ini, kita akan repot. Kita nggak selaras dengan Tuhan. Mimpi Tuhan Anda menikah, jangan ibadah terus. Mimpi Tuhan Anda jadi direktur. Mimpi Tuhan Anda buka cabang usaha, buka cabang usaha. Taklukkan bumi ini, kelola.
Mimpi Tuhan, saudara. Kalau Anda lihat cerita ini, harus ngerti. Yang pertama ia tentang kemah pertemuan. Yang pertama ia tentang kerajaan Allah, membangun persekutuan engkau dan saya dengan dia. Tapi yang tidak kalah penting, yang tidak boleh diganti, yaitu apa? Engkau melanjutkan perjalananmu. Hidup sesuai dengan rencananya. Yaitu apa? Coba lihat sekarang saudara. Ayat 2-nya. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku. Masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi ini tukang-tukang nebeng. Tukang-tukang nebeng. Istilah saya unik juga ya. Tukang-tukang nebeng. Karena mereka punya bagian. Mereka punya pusaka. Mereka punya porsi yang Tuhan sudah berikan. Cuman mereka tidak pergi mendudukinya. Sebenarnya bukan tentang harta saja. Ini tentang posisimu di pekerjaan. Ini tentang pengaruhmu di masyarakat. Ini tentang banyak hal yang lebih besar dari sekedar uang. Ini tentang sesuatu yang membuat engkau memuliakan Tuhan di studimu, di sekolahmu, di kuliahmu. Ayat 2 ini berkata pada waktu itu, pada waktu yang nyaman itu. Pada waktu yang sudah terbangun kemah pertemuan itu. Pada waktu mereka sudah ibadah menyembah luar biasa. Pada waktu itu ternyata justru Tuhan menyoroti sesuatu yang lahiriah. Masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Itu sebabnya saudara. Banyak orang bersembunyi dengan kemasan rohani, tapi mereka pemalas-pemalas. Pemalas-pemalas. Mereka tidak tumbuh seharusnya tumbuh. Mereka hanya tumbuh sekedar tumbuh. Kalau orang yang rajin mengejar mimpinya, meraih targetnya. Kalau pemalas, puji Tuhan, lumayan. Coba kita masih suka bilang begitu nggak? Puji Tuhan, lumayan, 5.000 langkah. Targetmu berapa langkah? Puji Tuhan bang, puji Tuhan. Saudara, saya sampaikan ini karena saya merasakan saudara. Kalau kita di fase ini terus, ini fase yang membius. Anda lupa siapa Anda. Kita lupa siapa kita. Kita bukan yang di gereja tiap minggu, angkat tangan haleluya. Terus pulang mengeluh, badan encok sakit. Pulang mengeluh, dompet bocor. Boncos. Kita mengeluh, saudara, konflik di rumah tangga. Terjadi kenapa? Karena kita tidak memasuki warisan kita. Kalau kita memasuki warisan kita, mentalitas kita siap, Anda jadi pangerannya Tuhan, Anda bukan sekedar menikmati, Anda mengelola. Ayat 3-nya ini yang agak pedes, saudara. Coba kita baca, jangan saya yang baca ya. Baca ya, agak kenceng ya. Kedengaran sama kanan kirinya. Oke. Ayat 3-nya. Kita baca 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ah gitu cocok Eyang. Tanda tanya. Berapa lama lagi ini? Tanda tanya. Dan yang ngomong ini siapa? Yosua. Yosua menyoroti 7 suku. Kalau 7 dibandingkan 12 suku, jadi berapa suku yang sudah aman? 5 sudah ada di warisannya. Di harta milik mereka. Di kehidupan mereka yang seharusnya. 7 suku masih beredar-edar.
beredar-edar. Karena mereka belum tiba di milik pusaka mereka. Yang menarik dari cerita ini, Yosua menyoroti sesuatu yang bukan rohani. Yosua menyoroti mentalitas. Yosua menyoroti karakter mendasar kehidupan seluruh manusia. Mau orang percaya, orang tidak percaya, orang fasik, orang ateis. Malas is malas, rajin is rajin. Mau zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Benar gak sih saudara? Yosua menyoroti bukan sesuatu yang rohani. Tetapi, nanti saya kasih tahu. Akarnya adalah sesuatu yang rohani. Setan selalu tidak mau Anda diberkati. Tidak mau rumah tanggamu diberkati. Setan selalu mencari cara untuk Anda mencegah. Menerima porsi Anda yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Dia memberikan satu suasana hati yang terlalu tenang, terlalu teduh, terlalu nyaman, terlalu bahagia. Terlalu puas, terlalu baik. Dan itu yang membuat kita berhenti. Berapa banyak kita mengerti bahwa memiliki sebuah tujuan, bahkan tujuan itu besar, tujuan itu bernilai, tujuan itu berdampak, belum berarti apa-apa. Sampai Anda berjuang untuknya. Apa tujuan kita di tahun ini? Apa mimpi kita dari awal tahun ini? Bebas hutang? Kalau Anda mangut-mangut, pulang tidur, mangut-mangut pulang tidur, mangut-mangut pulang tidur, Anda tidak datang lagi. Saya mau kasih tahu, cara hidup yang seperti ini, malas. Nggak akan Anda lolos dari setan yang memperangkap Anda terus. Setan suka orang yang abai. Setan suka orang yang malas. Setan suka orang yang pasif. Tapi dia takut sama orang yang agresif dalam Tuhan. Berapa agresifnya engkau? Berapa agresifnya engkau? Berapa agresifnya engkau? Berapa agresifnya engkau dalam Tuhan? Kalau engkau membiarkan kemalasan, nggak jadi apa-apa hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sekian tahun Kak Ani Bang Adit pikul keyboardnya dari rumah ke sini, dari rumah ke sini, dari rumah ke sini. Sampai mereka tahu masalahnya apa sih? Beli satu di gereja, punya satu di rumah, selesai. Tapi kalau orang yang mau main santai, nggak usah keluar biaya banyak, ya udah, selamat pikul dari rumah, balikin lagi ke rumah, pikul dari rumah, balikin rumah. Cara hidup seperti itu kenapa? Karena malas. Malas terbuka. Malas merespon perubahan. Tujuh suku. Mereka lihat yang 5 sudah nyaman. Mereka memilih untuk nebeng. Buang. Anda seorang penebeng. Di titik awal semua harus nebeng. Nggak boleh nggak nebeng. Semua harus nebeng. Anak dilahirkan nebeng sama orang tuanya, bahasa gampangnya. Nebeng sama eyangnya, betul nggak? Tapi ada fase di mana kita dilatih. Fase itu nggak boleh diabaikan. Dan kesusahan, kebahagiaan itu selalu berdampingan, katakan amin. Hei, belum jadi manusia ya? Nggak ngerti ya? Kesusahan sama kebahagiaan itu berdampingan. Orang yang menolak kesusahan gak akan pernah bahagia seutuhnya. Perjuanganmu akan menghasilkan upahmu. Bukan mimpi-mimpi di siang bolongmu. Sekali lagi saudara, punya tujuan besar gak berarti apa-apa. Anak-anak muda, mau usia berapa tujuan besarmu, goalmu itu tercapai? 7 suku. Puas melihat yang 5. Tapi mereka gigit jari. Gini loh, saya mau tanya saudara.
Di mana effortmu yang melampaui batasmu itu? Cerita sama saya. Cerita sama saya. Di mana upayamu yang melampaui batas itu? Kita sudah sering baca 4 orang usung, 1 orang lumpuh dan tilam. Orang penuh di rumah, gak ada ruang jalan masuk ketemu Yesus. Tapi mereka memutuskan tidak berhenti. Mereka memutuskan melanggar batas. Mereka memutuskan mengangkat 1 orang lumpuh itu dengan tilamnya ke atas rumah. Dan membongkar atap rumah dan menurunkan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tetap di garis batasmu, engkau akan jadi seperti 7 suku lain. Sementara saya seperti Yosua. Saya gak akan habis-habisnya bersedia menolong, bersedia bersama berjalan, bersedia bersama bergumul, bersedia bersama bertarung, bersedia bersama berlelah-lelah, bersedia bersama-sama ada di posisi Anda. Tapi kalau Anda gak melakukan apa-apa, semua akan jadi sia-sia. Tujuan besar akan betul-betul bernilai sampai kita bersedia membayar harga perjuangannya. Jangan berperang sebatas untuk mimpi-mimpi diri sendiri. Untuk keluarga. Untuk anak. Untuk pasangan. Yesus kenapa kuat memikul salibnya? Karena dia mengingat wajahmu dan wajahku. Kalau kita membiarkan hidup ini terpacu hanya oleh egois. Terpacu hanya oleh mimpi-mimpi diri sendiri. Kita akan jadi seperti generasi. Ketika Yosua berkata dalam Yosua 18 ini. Berapa lama lagi engkau bermalas-malas? Saudara, tujuan besar akan berdampak besar bagi hidup kita. Namun menuntut juga perjuangan besar. Katakan perjuangan besar. Tujuan kecil tidak akan menuntut banyak. Namun juga akan apa? Menghasilkan sikap yang kerdil. Dan upaya seadanya. Dari seorang yang malas. Makanya kalau kita baca cerita Yosua, berapa lama lagi engkau bermalas-malas. Itu Yosua membaca, ini pengaruh, ini kok besar sekali ya. Ini kok besar sekali. Yosua itu ngomong sama 7 suku yang masih belum bergerak, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat, Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan membawa aliran kebenaran dari rohnya. Memperbaharui sikap-sikap kita, saudara. Saya melihat, kalau saya nggak radikal sama diri saya sendiri, saya akan menghalangi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak kejam sama diri saya sendiri, saya akan jadi contoh yang gampang goyah buat Bapak Ibu Saudara. Lihat Lukas pasal yang ke-15. Mari kita biarkan Tuhan membawa perubahan dan pembaharuan ketika kita menyadari keadaan kita. Lukas 15 ayat 17 sampai 20, boleh Bang Adit baca. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, dua situasi yang kontras. Orang upahan, budak. Makanannya berlimpah-limpah di rumah bapaknya. Tapi sang bungsu ini yang telah keluar dari rumah bapaknya, sadar pada waktu itu ketika dia sungguh-sungguh mengalami krisis. Saudara, biarlah krisis hari ini menjadi sebuah keinsafan yang sangat kuat. Saya mengalami krisis. Sungguh-sungguh mengalami krisis. Saya mengalami krisis kebencian kepada keadaan yang sama. Buat diri saya loh. Saya pikir saya nggak kemana-mana. Saya membahayakan Bang Adit Kani. Membahayakan tim manajemen, membahayakan para pemimpin Karsa, membahayakan Bapak Ibu Saudara, membahayakan rumah tangga saya. Nah, yang menarik,
ayat 18-nya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara lihat, waktu dia berkata aku akan bangkit, ayat 20-nya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Maka bangkitlah si bungsu ini yang sudah hancur-hancuran. Yang bangkit bukan keadaannya. Yang pertama bangkit semangatnya. Yang bangkit semangatnya. Yang bangkit rohnya. Yang bangkit yang membuat dia menuju rumah bapaknya. Saudara, hatinya yang selama ini menganggap gampang hidup ini. Alkitab mencatat, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yang luar biasa, Alkitab mencatat terus. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak bersaudara, kebangkitan kita selalu akan menghasilkan respon Bapa di surga. Masalahnya, bangkit itu baru kembali ke posisi. Kalau Anda tidak belajar bertahan di posisi dan terus bertumbuh, kita akan down lagi. Itu sebabnya ketika sang Bapa melihat, ini yang kita perlukan. Kita perlu berdoa bangkit, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami rangkulan Tuhan dan pelukan hangat Tuhan. Yang mengambil keletihan kita. Dan dia akan berkata, nak, sekalipun kamu kotor, aku tetap Bapamu. Nak, sekalipun kamu najis, aku tetap Bapamu. Sekalipun kamu jatuh dalam dosa, rencanaku tidak pernah aku ganti. Saya berdoa ada manifestasi dari firman, dari rencana Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan di tempat ini kepada engkau dan saya. Bukan di tahun mendatang, tapi di tahun ini. Bahkan lebih spesifik lagi di minggu-minggu ini, saudara. Ketika kita berbalik, Tuhan berkata, Yesus menuangkan cerita ini, Bapaknya berlari. Bapaknya berlari. Bapaknya berlari. Merangkul, mencium dia. Artinya gini, saudara. Perubahan tidak pernah terjadi dari satu sisi. Perubahan bahkan tidak terjadi dari lawatan Tuhan saja. Perubahan terjadi ketika kita membuka hati kita dan ketika dia mengetuk di pintu hati kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 dan 20 saya akan baca. Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Dia betul-betul mengizinkan seperti Petrus. Karena kesombongannya. Ada rasa malu, rasa kosong yang membuat dia berbalik. Alkitab berkata begini. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu apa? Baca sama-sama. Relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, ini yang menarik. Jadi ternyata aliran roh yang baru yang akan membawa perubahan-perubahan besar dalam hidup kita. Itu tidak bisa masuk ke dalam hidup kita dengan memaksa. Dia menunggu, dia menunggu, dia menunggu. Aliran roh yang adalah Yesus, yang oleh Roh Kudusnya akan tinggal masuk makan bersama-sama. Dikatakan di Wahyu 3 ini. Dia mau membuat kita mengalami apa yang dia sudah rencanakan dan pikirkan. Tapi itu terjadi waktu ketukannya di pintu hati kita. Direspon oleh hati kita. Masuk Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Aku gak mau gini terus Tuhan. Jangan biarkan aku berdiri pada prinsip-prinsip dan pikiran dan rencanaku sendiri. Yesus berkata, lihat ayat 20-nya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ketukan. Suara ketukan. Suara ketukan. Saya sedang mengetuk hati Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Saudara, keterbukaan hati dan pikiran adalah kuncinya. Amin. Makanya ketika masih tinggal 7 suku lagi, ini gambaran dari 7 suku ini sudah tertutup, terbutakan dengan situasi, terbutakan oleh keadaan, terbutakan oleh hidup yang, ya, bahasa umumnya lumayan. Terbutakan pada engkau dan saya, pangeran-pangeran Tuhan, pewaris-pewaris janji Tuhan, putri-putrinya Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Satu kali Musa mengutus, kita lihat ayatnya saudara, Bilangan, pasal yang ke-13. Kalau kita lihat ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya apa? Semuanya apa? Pemimpin-pemimpin, orang-orang unggul di antara mereka. Setuju ya? Pemimpin, orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Orang-orang yang punya potensi. Dan ini menarik saudara. Dan mereka berangkat mengintai tanah Kanaan. Tapi yang menyedihkan adalah mereka kembali dengan cara yang berbeda. Sekarang Bilangan pasal 14. Pertama ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan isi serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir dan kembali kepada hidup lama? Dan kembali kepada kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, inilah ungkapan dari pengaruh yang besar yang terjadi pada waktu itu. Apa yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Yang menentukan hidup kita adalah pengaruh-pengaruh yang kita izinkan, kita beri ruang. Pengaruh-pengaruh yang kita undang masuk. 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Ketika pengaruh-pengaruh yang baik semakin surut, pengaruh-pengaruh yang mendorong kita bergegas, tidak malas, semakin surut, pengaruh yang lain mendapat kesempatan mengambil jeda-jeda di antara longgarnya pengaruh itu. Itu sebabnya di waktu inilah Anda harus intens. Doa dan doa lagi. Ketemu saya lagi. Nggak apa-apa saudara. Kita sama-sama berjuang. Repot, nggak apa-apa repot. Tapi biarlah kita menutup tahun 2025 ini dengan cerita yang besar. Cerita yang besar, sungguh-sungguh besar. Karena Tuhan sudah bicara. Kita yang harus merespon. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 33 kita baca 2-3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal lain yang menjadi kunci dari perubahan dan kemajuan hidup kita yang lebih berdampak selain pengaruh. Ketika Anda tidak terhubung dengan pengaruh yang terus membuat Anda bergegas, membuat Anda bangkit, membuat Anda terjaga, pengaruh yang lain akan datang. Yaitu apa? Yang membuat Anda terlena, yang membuat Anda santai, yang membuat Anda terlalu menikmati hidup. Pagi udah pisang goreng, siang pisang goreng lagi, malam pisang goreng lagi.
Pagi udah me time. Pagi-pagi udah me time. Siang me time lagi. Sore me time lagi. Me time sama me tek-tek. Itu mau kemana sih hidup yang kayak gitu tuh? Pagi udah longgarin perut. Longgarin perut. Siang udah longgarin perut lagi. Malam longgarin perut lagi. Lah kapan ngencenginnya? Kebahagiaan itu selalu beriringan dengan kesusahan. Jangan inginkan kebahagiaannya dan tolak kesusahannya. Jangan inginkan kebahagiaannya, perjuangannya. Oh no way. Mau muka kinclong aja, malam jangan lupa pakai krim. Habis gimana? Udah ngantuk, udah capek. Males kan? Males kan? Males kan? Nah, jangan tinggal di zona yang sama dan biasa. Itu nggak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Ada seorang berkata sama saya, kan dia ngobrol-ngobrol sama kami bertiga. Abang mah kalau hari Minggu pakai batik terus. Dia komennya lurus aja. Abang janganlah jelek. Wah, gue demen nih yang kayak gini nih. Gue demen nih yang kayak gini. Janganlah bang jelek. Oh, seneng deh. Ada orang yang berani berpikir berbeda untuk kebaikanku. Teman-teman boleh nggak saya berpikir berbeda tentang dirimu untuk kebaikanmu? Boleh nggak? Kalau inget dulu Kak Anita, tok tangannya jarinya itu lagi belajar keyboard. Itu dulu, sekarang enggak. Sekarang udah lebih baik. Tapi namanya didikan itu fase di mana kita susah, nggak enak, nggak nyaman. Tapi sesudah itu, yang 7 suku ini nggak mau, saudara. Anda dengar cerita anak-anak muda remaja Depok masuk ke barak militer? Belum dengar ceritanya? Udah. Dan ada orang tua komen, setelah pulang dari barak militer mereka beda loh. Gua demen tuh cerita kayak gitu tuh. Anda mau pro sama pemimpin seperti apa? Yang mangut-mangut, membiarkan Anda ngantuk-ngantuk. Anda mau pro sama pemimpin yang menghajar Anda kalau ngantuk-ngantuk? Haleluya. Kalau saya jadi Yosua yang berkata, berapa lama lagi malasnya lah? Berapa lama lagi kau masih di level itu? Berapa lama lagi kau masih punya rencana? Kapan eksekusinya? Berapa lama lagi nimbangnya? Berapa lama lagi saudara nimbang? Berapa lama lagi kita melompati batasan itu, saudara? Itulah yang dunia inginkan dari setiap orang pilihan yang dicatat di Alkitab. Mereka lihat apa? Problem besar. Mereka melihat penghalang. Inilah jenis orang yang dikuasai oleh kemalasan. Tapi orang yang rajin itu mencari-cari cara untuk melompati halangan. Orang yang rajin justru mencari-cari jalan, mencari-cari cara untuk menembus batasan. Tapi kalau orang yang mentalitasnya malas, membesar-besarkan alasan, membesar-besarkan keadaan untuk tetap pada posisinya. Itu yang terjadi dengan 7 suku Israel. Mereka berkata, bukankah sudah ada kemah pertemuan di sini? Bukankah lebih baik kita menjadi pemuji penyembah? Gaya ekstrim, menyembah, mengangkat tangan, berdoa, tapi hidupmu babak belur. Di gereja harus ada pesan yang utuh. Roh, jiwa, dan tubuh Anda
Karena firman jelas berkata, ini bukan tentang membangun kemah pertemuan tok, tapi meraih tanah. Ini anak-anak muda dengar. Kau sampai ke jenjang-jenjang yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya, saudara. Hari ini pengaruh apa yang kita buka, kita izinkan mengalir di hati kita? Aliran roh seperti apa yang membuat kita suam, lamban, lalai? Atau yang membuat kita bergegas, bergegas, bergegas? Kalau Tuhan sudah bicara, bergegas. Kalau Tuhan sudah berbicara, ayo bangkit. Saudara, mari kita merespon sebagaimana harusnya kita merespon. Karena itu yang akan membuat kita sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan tersebut. Apakah mimpi-mimpi kita dari awal tahun ini masih membakar semangat kita? Atau kita sudah terlena? Apakah sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita lakukan masih terus membuat kita tidak nyaman sampai kita melangkah bertindak? Atau sebaliknya kita sudah menyerah? Bapak, Ibu, Saudara, gereja bukannya tetap tempat kumpul-kumpul seperti Yosua 18 tadi. Tapi gereja tempat mengutus. Gereja tempat melatih. Gereja tempat memberdayakan kita menjadi lebih kuat. Gereja menjadi tempat pasukan-pasukan Tuhan dibangkitkan. Tahun 2025 ini, saudara, mengakhiri bulan Mei, memasuki bulan Juni. Saya melihat sesuatu yang sungguh-sungguh sedang terjadi. Itu sebabnya, saudara, kalau hari ini kita tidak berpegangan dengan kuat dengan apa yang sedang Tuhan lakukan, mungkin kita akan jadi orang yang seperti, saudara, tergoncang-goncang ketika kita naik di atas kuda. Bukan karena kudanya terlalu cepat, bukan karena keretanya atau jalannya bergoncang, tetapi kita kurang memposisikan diri dengan tepat. Satu kali, Nabi Tuhan bersama dengan bujangnya ada di sebuah keadaan. Ketika mereka bangun pagi, mereka lihat pasukan-pasukan musuh mengancam mereka. Begitu banyak. Sang pembantu Nabi ini ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini unik. Dia bukan memberikan motivasi. Tapi Tuhan buka mata roh ini. Buka mata roh pelayanku ini. Dan ketika Tuhan membuka mata roh pelayannya, dia melihat lebih banyak lagi pasukan berkuda, menyala-nyala, yaitu malaikat-malaikat Tuhan yang mengelilingi sekitar gunung di mana mereka ada. Yang lebih banyak daripada tentara Aram yang menakutkan pada waktu itu. Apa yang saya mau bilang? Kenapa seringkali kita terkunci dalam satu keadaan karena pengaruh ketakutan, keterbatasan, karena kita tidak melihat dari satu dimensi rohani. Saudara, saya mau katakan, saya terus berdoa. Saya berdoa lagi. Saya tidak berhenti berdoa. Sampai yang saya doakan terjadi. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara di sebelah kamar saya, Bapak Ibu Saudara akan mendengar bagaimana saya meraung-raung. Bagaimana saya jadi orang gila lagi. Bagaimana saya mungkin membuat tidak nyaman tetangga saya. Kenapa? Karena itu bukan pilihan untuk saya. Untuk saya bukan pilihan. Memeluk guling jam 5 itu bukan pilihan. Itu beban di roh saya. Beban, saudara. Beban. Kalau anak-anak muda tidak mencapai visi Tuhan, itu beban buat saya. Beban buat saya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak lepas dari beban Anda, masalah keuangan, masalah hubungan, itu beban buat saya. Dan buat saya sebagai seorang Yosua, saya tahu Tuhan di pihak saya. Itu sebabnya saya mau berkata pada hari ini, berapa lama lagi kita bermalas-malas? Kemalasan selalu pembunuh potensi nomor 1. Sebaliknya, saudara, kerajinan, respon akan menjadi jalan kebaikan, kesuksesan yang membawa kita naik
di dalam rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.